Tutorial cara input hasil inventarisasi setelah mendata ke lapangan untuk melaksanakan sensus atau inventarisasi. Pertama, klik modul sensus atau inventarisasi, klik. Nah, setelah diklik modul inventarisasi akan muncul halaman awal untuk menginput hasil inventarisasi yang sudah Bapak Ibu laksanakan ke lapangan. Di bagian atas ini itu kita sebut dengan filter ya, atau untuk mensortir data mana saja yang akan dimunculkan pada tabel yang ada di bawah ini. Nah, setiap perubahan filter yang ada di bagian sini, Bapak Ibu klik tombol tampilkan untuk memunculkan datanya. Nah, untuk cara menginput hasil inventaris bisa dengan beberapa cara. Cara yang pertama itu untuk kondisi barang yang satu-satu gitu. Nah, misalnya kita akan menginputkan hasil inventarisasi pada barang yang ini, tanah, bangunan, pendidikan, dan latihan. Nah, pada baris nomor 3 ini, pada bagian datanya, nah di sini ada kolom status. Kita klik yang tulisan belumnya, klik. Lalu akan muncul form inputan inventaris. Nah, pada status ini, jika barangnya ditemukan pada saat survei atau sensus, kita pilih ada. Nah, jika barangnya tidak diketemukan, kita pilih tidak. Nah, saya akan simulasikan misalnya barangnya yang ketemu dulu. Klik ada. Nah, ini kondisinya kita pilih. Pada saat barang itu ditemukan, kondisinya bagaimana? Apakah baik, rusak ringan, atau rusak berat? Misalnya kondisi barangnya itu masih baik, kita pilih baik. Nah, di sini ada gedung dan ruangan. Nah, pada modul inventarisasi ini, Bapak Ibu juga bisa mengelompokkan barang sesuai dengan ruangan. Nah, nantinya ketika proses sensus selesai, akan masuk ke kartu inventaris barang ya, atau KIR. Misalnya gedungnya gedung aula, ruangannya ruangan aula. Nah, untuk barang-barang tertentu seperti KIP A, KIP C, KIP D, itu bisa juga kita menginputkan koordinat GPS-nya atau koordinat lokasi. Nah, di sini kita menggunakan longitude latitude ya dari Google Map. Ada contohnya sebelah kanan ini. Misalnya kita masukkan. Nah, jika barangnya itu salah nama barangnya, harusnya misalnya pagar, di sini tanah. Nah, ini kita bisa ketikkan nama barang yang seharusnya di kolom nama barang yang seharusnya. Nanti akan dipertimbangkan oleh BKAD-nya untuk dirubah ke barang yang seharusnya. Lalu di sini ada status penguasaan. Apakah barang itu digunakan, dimanfaatkan, idle, atau dalam sengketa, atau dikuasai pihak lain. Nah, itu silahkan pilih salah satu. Misalnya digunakan. Untuk keterangan di sini bisa diinputkan selengkap mungkin ya, sesuai dengan instruksi dari BKAD-nya, apa saja yang harus dimuat pada saat melakukan inventaris ini. Nah, setelah semua form diisi, kita klik simpan. Nah, tadi statusnya itu belum inventarisasi. Nah, setelah kita tadi simpan, maka datanya akan berubah pada kolom hasil inventarisasi ini. Barang yang tadi itu ditemukan dengan keadaan baik dan status penggunaannya digunakan. Itu untuk cara pertama. Nah, bagaimana kalau barangnya itu kondisinya ketemu semua? Misalnya Bapak Ibu survei untuk kursi ya. Nah, pada filter barang ini kita ketik dulu kursi, klik tampilkan. Nah, misalnya kursi kayu ini itu ada semua nih, ada yang kursi kayu dan kursi tamu ini kondisinya ada dalam keadaan baik misalnya. Kita pilih saja datanya, satu-satu gini. Atau jika satu halaman ini, satu tabel ini kondisi
hasil inventarisnya sama, kita bisa klik yang di atas ini, centang. Nah, ini akan mencentang seluruh data yang ada di tabel yang bawah ini. Nah, ini kita limitasinya 50 data per halaman. Nah, jika misalnya kursinya itu ada 100, maka kita filter saja di jumlah datanya 100, klik tampilkan. Nah, maka tabel yang ada di bawah ini akan memuat 100 data. Ketika kita cek all, 100 data itu akan tercentang secara otomatis tanpa harus diklik satu-satu. Nah, untuk melakukan inventarisasinya, untuk menginputkan hasil inventarisasinya, setelah dipilih datanya yang mana saja, yang kemungkinan hasil inventarisasinya sama, kita klik status. Nah, status di sini POM-nya sama, ada atau tidak barangnya. Kita misalnya klik ada. Dalam kondisi baik di ruangan aula misalnya. Status penguasaannya digunakan. Keterangannya dapat diisi barang ditemukan dengan kondisi baik. Kita klik simpan. Akan muncul notifikasi data sudah tersimpan. Nah, maka 100 data yang tadi kita pilih itu akan otomatis hasil inventarisasinya menjadi ditemukan dengan kondisi baik dan status penggunaannya digunakan. Lalu gedung dan ruangannya itu berada di gedung aula dan ruangan aula. Itu untuk cara input barang yang kondisi inventarisnya sama gitu. Nah, terus di sini itu kemungkinan tadi barangnya itu ada, cuma beberapa ada yang keterangannya beda. Nah, untuk merubahnya, setelah hasil inventarisnya ditentukan ada atau tidak, kita pilih data yang akan dirubah keterangan atau ruangannya. Misalnya pilih ini sama ini, lalu kita klik edit. Nah, di gedung misalnya ini salah, bukan gedung aula, misalnya gedung Dharma, di ruangan pertemuan, keterangannya misalnya jadi apa gitu. Klik simpan. Nah, maka data yang tadi saya pilih akan berubah menjadi di gedung Dharma, ruangan pertemuan, lalu keterangannya berubah sesuai dengan yang tadi saya inputkan. Begitu untuk cara input data. Nah, untuk upload foto itu kita bisa pilih datanya. Misalnya ini kursi ya, tapi instruksi dari BKAD hanya tanah dan gedung ya kalau nggak salah. Nah, dipilih datanya, kita klik foto. Nah, di sini pilih fotonya. Dipilih fotonya, misalnya gini, dipilih. Kalau ada keterangan di foto itu kita ketik di sini. Lalu kita klik simpan. Oke. Nah, secara otomatis ada kolom foto di sini tuh akan masuk satu gambar. Nah, ini dalam satu barang kita bisa memasukkan beberapa foto sekaligus. Nanti foto itu akan muncul pada buku inventaris barang ya di penata usahaan.